It's all covered in today's China Truths. Rakyat China kelelahan. Lelah hidup di bawah sistem yang tampaknya semakin tanpa harapan. China diperkirakan akan kehilangan lebih dari 15.000 jutawan tahun ini saja, menyusul eksodus 13.000 jutawan yang mengejutkan pada tahun 2023, yang tertinggi di negara manapun. Orang kaya melarikan diri, kaum muda bermimpi untuk kabur, dan mereka yang tidak berdaya diam-diam menanggung hidup di bawah depresi komunis. Ini bukan hanya orang miskin, bahkan yang terkaya pun terjebak dalam mimpi buruk. Ambil contoh Jack Ma, dulunya adalah ikon kesuksesan wirausaha China. Setelah menyampaikan pidato berani yang mengkritik pemerintah China, ia menghilang tanpa jejak. Pertanyaan tetap ada, di mana Jack sekarang? Keadaan menjadi begitu buruk sehingga Xi Jinping sendiri harus turun tangan, mendesak kaum muda untuk tetap tinggal, mengklaim bahwa tanah air membutuhkan Anda. Tetapi justru karena Xi dan lingkar dalamnya, begitu banyak yang pergi. Pada Oktober tahun 2020 di Bund Financial Summit di Shanghai, Jack Ma secara terbuka mengkritik sistem keuangan China. Ucapannya adalah tamparan di wajah para pejabat berkuasa di ruangan itu. Apa yang terjadi selanjutnya sangat cepat dan kejam. Perusahaannya didenda, kekayaan pribadinya dipangkas separuh, dan Ipoh Group yang bersejarah tiba-tiba dihentikan, menghapus 850 miliar dalam nilai pasar. Tetap saja, itu tidak cukup. Di bawah tekanan pemerintah, Jack Ma menghilang dari pandangan publik selama 5 tahun, bukan 5 hari, bukan 5 bulan, 5 tahun penuh. Tidak ada yang melihatnya. Namun, orang-orang masih bertanya-tanya mengapa warga China sangat ingin pergi. Partai Komunis China, PKC, beroperasi di bawah dua jenis peristiwa, yang dipromosikan dengan lantang oleh media pemerintah dan yang diam-diam dikubur. Dan yang terakhir itulah yang benar-benar menakutkan. Kisah Jack Ma adalah publik. Tapi hari ini, kami akan membuka tabir rahasia gelap PKC, yang tidak berani disentuh media. Apa rahasia-rahasia ini, dan mengapa begitu banyak warga China mencoba melarikan diri dari negaranya sendiri? Semua orang tahu China adalah kediktatoran. Tetapi di bawah Xi Jinping, hidup menjadi mencekik. Kebijakan keras, penumpasan kebebasan berbicara, kontrol ketat terhadap media, dan represi bisnis telah membuat orang merasa seperti tawanan di tanah mereka sendiri. Hasilnya, gelombang imigrasi yang berkembang, terutama di kalangan kelas menengah dan atas. Meskipun tren ini telah berkembang selama bertahun-tahun, kebijakan ekstrim China membuat segalanya menjadi lebih buruk secara eksponensial. Penguncian tanpa henti, pengangguran massal, pengawasan ketat, sensor, dan perubahan kebijakan yang tiba-tiba mengubah kehidupan sehari-hari menjadi neraka. Keadaan mencapai titik terendah yang menakutkan ketika beberapa bank di China mulai runtuh. 4 bank telah gagal secara berurutan. Warga yang takut kehilangan tabungan seumur hidup mereka turun ke jalan untuk memprotes. Dan bagaimana pemerintah China menanggapi? Mereka mengerahkan tank. Ya, tank. Pada Juli tahun 2022, rekaman muncul yang menunjukkan PKC mengerahkan tank untuk melindungi bank. Bukan dari gangster atau penjara, tetapi dari rakyatnya sendiri yang hanya ingin menarik uang mereka. Alih-alih meyakinkan publik, partai mengirimkan pesan yang mengerikan. Kami bisa melakukan Tiananmen lagi jika perlu. Terakhir kali tank-tank melaju di jalanan seperti itu, tahun 1989, pembantaian Tiananmen Square. Bayangkan hidup di masyarakat seperti itu. Tetapi bahkan ketika segala sesuatu tampak normal, keputusasaan tidak hilang. Jauh sebelum pandemi, warga China sudah mencoba melarikan diri. Menurut data PBB, pada tahun 2012, sekitar 15.362 warga China mengajukan suaka di seluruh dunia. Pada tahun 2020, angka itu melonjak menjadi lebih dari 100.000. Dan pada tahun 2022, lebih dari 120.000. Sejak ia berkuasa pada tahun 2013, lebih dari 613.000 warga China telah mencari suaka di luar negeri, peningkatan yang mencengangkan sebesar 3.000 hingga
hingga 890%. Mayoritas menuju ke Amerika Serikat. Pada tahun 2020, 70% dari semua pencari suaka China mengajukan permohonan di sana. Banyak yang masuk ke AS dengan visa turis atau bisnis, lalu mengajukan suaka setelah berada di dalam. Kebijakan visa AS 10 tahun yang diperkenalkan pada tahun 2014 membuat proses ini semakin mudah. Pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 176.000 warga China akan mencari suaka, peningkatan 169% dari tahun 2019. Ini bukan hanya tentang mengejar kehidupan yang lebih baik, ini tentang melarikan diri dari sistem yang menghancurkan orang dari dalam keluar. Mengapa begitu banyak warga China mencari suaka di seluruh dunia? Bahkan Australia menerima lebih dari 15.000 permohonan suaka dari warga negara China tahun lalu saja. Kanada, Brasil, Korea Selatan, dan Inggris juga melaporkan peningkatan tajam. Tapi yang benar-benar membuka mata adalah ini. Ini bukan lagi hanya warga biasa yang mencari jalan keluar. Tokoh masyarakat yang terkenal juga diam-diam pergi. Ambil contoh Chen Guangcheng, seorang aktivis hukum tunanetra yang menjadi berita utama internasional ketika ia melarikan diri dari tahanan rumah dan menemukan perlindungan di kedutaan AS sebelum menetap di AS. Atau Du Jianping, seorang kritikus terkemuka yang menderita penahanan sebelum pergi ke Amerika pada tahun 2012. Fang Lizhi, yang dulunya merupakan simbol kebebasan akademik, menemukan perlindungan hanya setelah setahun tinggal di kedutaan AS. Nama-nama berprofil tinggi ini hanya sebagian kecil dari cerita yang lebih besar. Sementara jutaan orang telah berimigrasi untuk pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik, banyak lainnya beralih ke suaka karena mereka tidak lagi merasa aman. Ini bukan lagi hanya tentang kesempatan. Ini tentang perlindungan, tentang kelangsungan hidup. Titik balik Hong Kong. Hong Kong pernah dipandang sebagai pulau kebebasan di dalam China. Tetapi setelah protes tahun 2019, tindakan keras besar-besaran mengubah segalanya. Aktivis, jurnalis, dan bahkan orang biasa ditangkap atau dibungkam. Banyak yang melarikan diri ke luar negeri, mencari keselamatan di tempat-tempat seperti AS, Inggris, dan Kanada. Namun, jalan menuju suaka sempit dan lambat. Pemohon harus membuktikan bahwa mereka menghadapi bahaya nyata. Di AS, meskipun ada lonjakan permintaan suaka China, tingkat persetujuan tetap rendah karena standar hukum semakin ketat. Ketika kekayaan dan status tidak cukup, di China hari ini, bahkan kekayaan tidak menawarkan perlindungan. Pertimbangkan Guo Wengui, yang pernah dijuluki Warren Buffett-nya China. Dia menghilang secara misterius, hanya untuk muncul kembali tanpa penjelasan, memicu spekulasi global. Para elit bisnis lainnya mengalami nasib serupa. Xiao Jianhua, seorang miliarder, dibawa dari sebuah hotel di Hong Kong dan dijatuhi hukuman di daratan China. Ren Zhiqiang, mantan Taipan Property, menerima hukuman 18 tahun setelah menerbitkan artikel kritis. Bao Fan, seorang Taipan investasi teknologi, menghilang tanpa peringatan. Secara resmi, dia membantu dalam penyelidikan. Secara tidak resmi, tidak ada yang tahu cerita lengkapnya. Banyak keluarga kaya diam-diam pindah ke luar negeri, pindah ke AS, Kanada, atau Singapura. Beberapa membawa serta kekayaan bernilai ratusan juta. Pesannya jelas, ketidakpastian telah menggantikan hak istimewa, bayangan di luar batas, bayangan di balik perbatasan. Meninggalkan China tidak selalu berarti meninggalkan pengaruhnya. Program seperti Foxhunt dan Skynet disajikan sebagai upaya anti korupsi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran karena menargetkan individu di luar negeri. Beberapa melaporkan pengawasan, tekanan, atau ketakutan, bahkan di negara tempat mereka memiliki status hukum. Tetap saja, sebagian besar yang pergi bukanlah pembangkang atau miliarder. Mereka adalah mahasiswa, pekerja, dan keluarga yang hanya berharap untuk kehidupan yang lebih bebas dan stabil. Selama periode nol COVID, penguncian, kamp isolasi, dan kekurangan pasokan mendorong banyak orang hingga batas kemampuan mereka. Ketika kebakaran di Urumqi merenggut nyawa di balik pintu terkunci, kemarahan menyebar, begitu pula keinginan untuk pergi. Revolusi A4, di mana orang-orang memegang lembaran kertas kosong untuk memprotes sensor, menjadi simbol yang tenang namun kuat. Gelombang kepergian yang berlangsung, ekonomi dalam krisis. Dari profesional muda hingga wirausahawan sukses,
alasan untuk pergi berbeda, tetapi trennya sama. Semakin banyak orang China diam-diam pindah. Beberapa mencari peluang, yang lain ketenangan pikiran. Tetapi di balik setiap cerita ada perasaan bersama bahwa bertahan bukanlah lagi pilihan sederhana dan bahwa pergi, betapapun sulitnya, adalah satu-satunya jalan ke depan. Selain semua ini, ekonomi China goyah, terutama untuk kaum muda. Sebelum pandemi, pertumbuhan PDB berkisar 6-7% setiap tahun. Pertumbuhan pasca COVID anjlok menjadi 2,3% terendah dalam beberapa dekade, sebelum sedikit pulih menjadi 3%, masih terhambat oleh penguncian yang berkepanjangan. Dampak buruknya adalah krisis lapangan kerja dengan pengangguran kaum muda di atas 21,3%. Alih-alih menghadapi masalah tersebut, Beijing berhenti melaporkan pengangguran kaum muda selama 6 bulan, lalu kembali dengan angka yang disesuaikan sebesar 14,9%, tidak termasuk mahasiswa. Tetapi situasinya jauh lebih buruk. Ekonom Gao An mengungkapkan 47 juta pekerja migran meninggalkan kota karena pengangguran. Namun, ini tidak dihitung dalam data pengangguran perkotaan. Dia juga menuduh bahwa angka PDB resmi digelembungkan sekitar 3% setiap tahun, yang berarti selama 3 tahun, angka-angka dilebih-lebihkan lebih dari 10%. Sementara itu, mereka yang memiliki pekerjaan menderita di bawah budaya 996, bekerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu, 72 jam seminggu, jauh melampaui batas hukum, seringkali tanpa bayaran lembur, terutama di bidang teknologi. Kelelahan dan kecewa, banyak kaum muda meninggalkan kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen untuk kota-kota yang lebih kecil dan lebih lambat dengan biaya hidup yang lebih murah. Namun bahkan di sana, pekerjaan tetap langka. Bagi banyak orang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pergi ke luar negeri. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk melarikan diri dari masa depan monotoni yang buntu. Shanghai tidak tahan lagi. Raksasa milik negara dilaporkan telah menghentikan semua bonus kinerja. Bahkan yang terkuat pun mulai retak. PKC menghadapi krisis ekonomi yang semakin dalam. Dan sekarang, bahkan Shanghai, kota yang pernah dipuji karena memiliki keuangan paling sehat, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan yang serius. Laporan mengatakan bahwa China Railway Shanghai Engineering Bureau Group telah sepenuhnya berhenti membayar bonus kinerja. Online, netizen menyebutnya apa adanya, PHK massal terselubung. Sebuah pemberitahuan dengan segel resmi China Railway Shanghai Engineering Bureau Group telah beredar online. Isinya, pemotongan gaji yang brutal. Mulai tanggal 1 Juni tahun 2025, seluruh grup dan anak perusahaannya akan menghentikan semua gaji dan bonus berbasis kinerja. Hanya gaji pokok dan tunjangan wajib minimum yang akan tetap ada untuk pensiunan internal dan staf yang menganggur tanpa pembagian yang jelas antara gaji dasar dan kinerja. Aturan baru ini memangkas gaji mereka menjadi hanya 40% dari standar mereka saat ini. Pemberitahuan itu tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan peringatan keras. Unit manapun yang gagal menerapkan perubahan ini akan menghadapi kritik publik dan personel yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Ditandatangani pada tanggal 6 Juni. Foto pemberitahuan tersebut telah menjadi viral di media sosial China. Beberapa media independen mengklaim bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Seluruh industri konstruksi China menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan langkah mengejutkan dari perusahaan milik negara dengan China di namanya ini mencerminkan betapa parahnya keadaan. Jika bahkan raksasa-raksasa ini memangkas gaji, bagaimana yang lain bisa bertahan? Netizen khawatir. Shanghai adalah satu-satunya provinsi dengan surplus fiskal, tulis seseorang. Jika bahkan Shanghai hancur, ekonomi China tamat. Seorang orang dalam dari China Railway Shanghai Engineering Bureau membenarkan berita tersebut dan menyebutnya apa adanya, PHK terselubung. Ketika seorang netizen bertanya, bukankah perusahaan pusat tidak memecat orang? Karyawan itu menjawab, jika gaji Anda tidak bisa menutupi hipotek Anda, apakah mereka perlu memecat Anda? Karyawan itu menambahkan bahwa meskipun ada pemotongan gaji, dia tidak berani berhenti. Kemana saya akan pergi? Pasar adalah jalan buntu. Yang lain menggemakan sentimen ini, mencatat bahwa pemotongan gaji hanyalah cara diam-diam untuk memaksa orang keluar tanpa pesangon. Seorang netizen menulis, perusahaan milik negara dengan China di namanya telah menguasai permainan PHK.
mereka. Penangguhan pembayaran, pemotongan gaji, tekanan psikologis untuk berhenti. Perusahaan swasta hanya meniru taktik mereka. Silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah.